Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Profesor Dr. Sofyan Anif MSI, Bapak Wakil Rektor Sat Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Harun Prayitno MHum, dan juga Bapak Dekan FKIP, Bapak Profesor Dr. Sutama MPD beserta jajarannya, para wisudawan dan wisudawati beserta keluarga, dan juga seluruh tamu undangan yang diundang pada kegiatan wisuda Sarjana FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semua, sehingga hari ini merupakan hari kebahagiaan yang tentu saja bagi para wisudawan dan wisudawati FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ini adalah sebuah kebahagiaan tak terhingga. Di samping kanan kiri, belakang, keluarga, ayah bunda, saudara-saudara, semua memberikan ucapan selamat. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat dan sukses untuk para sarjana FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi ke FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam rangka untuk memberikan semangat berbagi cerita sedikit terkait dengan bagaimana mengembangkan talenta, pengembangan diri dan profesi. Nah, yang pertama begini, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ini para sarjana-sarjana yang baru saja di wisuda. Yang pertama, bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan kalian. Ya, hari ini adalah hari kebahagiaan kalian. Saya pernah merasakan kebahagiaan wisuda itu waktu wisuda S1, sama seperti teman-teman yang keren dan luar biasa ini di tahun 1999. Ya, ini sebuah hari kebahagiaan. Tetapi hari kebahagiaan ini tentu rasanya juga berbeda dengan situasi yang saat ini berada di lingkungan sekitar kita, apalagi situasi pandemi ini. Kalau saya dulu lulus itu 99 itu setelah reformasi, jadi posisinya juga mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah semangat yang harus kita bangun, bagaimana kita menumbuh kembangkan talenta kita. Yang pertama, ucapkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini satu tahap sudah kalian lalui. Teman-teman sudah lalui. Lulus wisuda, persembahkan ijazah untuk ayah dan bunda, membuat bahagia beliau. Nah, urusan yang kedua, mau bekerja apa dan bagaimana, itu yang nomor 2. Sekarang berbahagia dulu. Peluk ibundamu, peluk dan cium ibundamu dan ayahandamu, dan juga keluargamu, sebagai rasa bahagia. Ini kebahagiaan yang tak terasa. Ini bagian yang harus kita syukuri di wisuda hari ini. Yang pertama, ya, rasa syukur pada Allah SWT yang wajib kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita yakin dengan hati kita, dan ini bagian kelimpahan rezeki, nikmat yang tak terhingga dari Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, sekarang ini apa yang akan dilakukan setelah wisuda? Nah, statusnya sudah tidak lagi jadi mahasiswa, statusnya sudah menjadi sarjana. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita tetap mau minta uang saku sama bapak dan ibu? Nah, ini nomor 2 ini ya, yang kadang sudah mulai memberatkan hati dan pikiran. Tetapi saya katakan, wahai teman-temanku para sarjana FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak usah takut, tidak ada yang perlu ditakuti, ya. Karena apa? Rezeki itu sudah diatur oleh Allah SWT. Nah, sekarang kita tinggal mengusahakannya, kita tinggal menjemputnya. Rezeki itu di mana? Nah, kita akan gali dengan ilmu yang sudah kita peroleh. FKIP UMS telah membekali, ya, telah membekali berbagai kompetensi, hard skill dan soft skill untuk teman-temanku sarjana FKIP UMS yang keren dan luar biasa. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah saat ini
melihat dengan 5M. Bagaimana untuk mengetahui talenta kita? Lakukan 5M. Setelah jadi sarjana, kita akan siapkan dengan 5M. M pertama, mengidentifikasi. Kita coba mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan diri kita. Lalu apa yang akan kita lakukan? Itu kita prosesnya adalah dengan identifikasi. Yang kedua, kita merencanakan. Nah, jadi setelah kita identifikasi, lalu kita rencanakan. Nah, perencanaan ini yang nanti akan bisa kita jadikan acuan, pedoman, dan juga akan kita lakukan yang ketiga. M yang ketiga, melakukan, melaksanakan. Jadi kita identifikasi, lalu kita merencanakan. Yang ketiga, melaksanakan. Nah, setelah kita laksanakan, nanti kita akan melakukan evaluasi. Yang keempat, mengevaluasi. Yang kelima, menindaklanjuti. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, saat ini teman-teman saya yakin ini posisinya masih hangat-hangatnya. Ya mungkin ada sudah bekerja sebagai guru, sebagai tenaga honorer, atau mungkin freelance, atau mungkin part time di berbagai usaha dan sebagainya. Tentu saja ini akan berdampak pada kita semua, dan tentu ini akan memberikan warna yang berbeda. Bagaimana kita nanti akan bisa menjadi sarjana yang memiliki talenta, pengembangan diri, dan profesi yang sesuai dengan harapan kita. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, para wisudawan dan wisudawati FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang keren dan luar biasa. Setelah kita melakukan 5M, yang kedua apa? Kita harus sadar betul bahwa di abad 21, era revolusi industri 4.0 ini ada peluang dan tantangan di depan kita. Nah, ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah kita akan mengikuti jalur pengembangan diri kita dan profesi kita sesuai dengan bidang kita? Maksudnya, kalau bidang kita berarti sebagai guru. Nah, kalau sebagai guru berarti teman-teman harus melakukan identifikasi dan tahapan berikutnya, yakni adalah mengambil program PPG, ya, pendidikan profesi guru. Nah, setelah dilakukan PPG, maka nanti teman-teman sambil menunggu proses PPG, tentu teman-teman bisa mencari tempat mengajar di sekolah-sekolah yang sudah ada di lingkungan sekitar teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Yang kedua, kalau memang teman-teman ingin jadi dosen, berarti teman-teman harus studi lanjut S2. Bisa S2 di UMS, bisa S2 di UNS, bisa S2 di UGM, atau di kampus-kampus di seluruh Indonesia yang memang menjadi keinginan teman-teman. Mau menjadi dosen di mana nantinya tentu akan dirancang dan direncanakan dari sekarang. Itu yang kedua, kalau ingin jadi dosen. Yang ketiga, kalau ingin menjadi wirausahawan. Nah, menjadi seorang wirausahawan ini kita lakukan identifikasi lagi dengan 5M tadi. Nah, kita untuk menjadi wirausaha, kita harus memiliki bekal atau kompetensi soft skill dalam bidang itu. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, jangan takut untuk berwirausaha. Loh, Pak Romadi, apakah dari FKIP bisa menjadi wirausahawan? Bisa. Kita bisa melakukan wirausahawan, menjadi wirausahawan literasi. Nah, bidang apa? Oh, kita bisa wirausahawan literasi bidang editing. Kita bisa dalam bidang penerbitan percetakan. Kita bisa dalam bidang majalah. Kita bisa buka jasa translate. Kita bisa melakukan wirausaha bidang pembelajaran, pendidikan. Nah, banyak wirausahawan. Tapi kalau kita mau wirausahawan dalam bidang lain, boleh Kak? Boleh, nggak apa-apa. Sesuai dengan kemauan kita. Maka ketika saya katakan ada peluang itu, tentu tidak bisa lepas dari keterampilan abad 21, yakni keterampilan 4C. Ya, formula 4C. Berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, kalau itu kita miliki formula 4C, kita tambah 2, yakni penguasaan TI, teknologi informasi, dan jejaring. Dan juga ini, penguasaan bahasa asing. Nah, itu kalau kita mau bergelut atau mengembangkan profesi kita, pengembangan diri kita dan profesi kita dalam bidang wirausahawan. Nanti jangan pernah takut untuk berwirausaha. Nanti kalau teman-teman misalnya butuh mentor, butuh pendamping, silahkan bisa WA saya, nanti saya dampingi bagaimana proses menentukan sebuah wirausaha sampai nanti pengembangan dan akhirnya kita jadi wirausahawan. Saya dengan senang hati akan mendampingi teman-teman bagi nanti kita bisa bentuk kelompok-kelompok dan komunitas dalam bidang wirausaha literasi atau wirausahawan yang lain, ya. Nanti kalau kita masih kesulitan juga pengembangan lain, nanti kita bisa kontak pakar-pakar bidang wirausaha yang lain, kita ajak. Nah, ini
dunia usaha dan dunia industri kita ajak berkolaborasi. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, tadi sudah kita ambil profesi bidang guru, bidang dosen, kemudian bidang wirausaha, kemudian bidang pengajar BIPA bisa juga. Jadi teman-teman kalau ingin nanti mengembangkan dirinya sebagai pengajar BIPA untuk bahasa Indonesia penutur asing ataupun yang lain-lainnya boleh. Jadi itu bisa kita kembangkan dalam konsep pengembangan diri itu. Nah, oleh karena itu kalau kita tadi saya katakan menguasai formula 4C, berpikir kreatif, ini yang senantiasa harus dipegang. Teman-teman para wisudawan FKIP ini jangan tertuju bahwa kita harus jadi guru. Tidak harus, ya, tidak harus. Kita bisa jadi guru di mana saja, kapan saja, dalam konteks apa saja, gitu ya. Jadi ini yang harus dibangun. Kita sudah dibekali ilmu dari FKIP UMS ini untuk nantinya mengembangkan sayap sehingga kita akan bisa terbang tanpa sayap, tetapi kita memiliki mimpi besar yang kita rencanakan. Jadi kita setelah lulus ini, mohon kita bisa membangun sebuah konsep mimpi yang realistis yang nanti bisa kita wujudkan secara bertahap. Siapa yang mewujudkan? Kita, saya, Anda, para wisudawan, wisudawati FKIP UMS yang keren dan luar biasa ini. Nah, sehingga kalau tahap yang pertama saya sudah titipkan 5M, bagaimana mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kita, lalu kita merencanakan, kita melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Ini tahapan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau itu sudah kita lakukan, 5M itu, kita bisa tambahkan formula 4C. Ya, formula 4C ditambah 2, tadi formula 4C berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, kemudian kolaboratif, dan juga ini kita bisa nanti kemampuan berkomunikasi, ya, lalu penguasaan TI dan juga penguasaan bahasa asing. Nah, kalau itu sudah, kita akan menentukan nih, ya, kita akan menentukan teman-teman bisa mewujudkan sebuah mimpi dan cita-cita itu, lalu kita kembangkan bersama-sama dengan 5B. Wah, 5B. B pertama, bersilaturahmi. Jadi kita rajin bersilaturahmi kepada siapa saja orang yang sukses, kita datang baik lewat virtual maupun langsung. Ini kita lakukan, ya, bersilaturahmi. Yang kedua, berkomunikasi. Kita rajin berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja untuk mendapatkan berbagai informasi pengembangan diri kita dan juga peluang-peluang yang bisa kita ambil. Yang ketiga, ya, berkolaborasi. Jadi kita bisa saja tidak langsung mandiri tapi berkolaborasi. Bisa ikut orang dulu, langsung mandiri juga bisa, dan akhirnya kita akan bisa menghasilkan sebuah karya yang nantinya bisa kita lakukan ke sana untuk pengembangan diri kita. Yang keempat, beraksi. Jadi jangan hanya rencana, tapi kita harus ada aksi nyata. Kalau memang kita ingin menekuni dalam dunia pembelajaran, kita jadi guru, ya udah terjun, kita coba aktivitas awal, kita cari tempat mengajar. Kalau belum dapat, ya kita melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan. Bisa kebimbingan belajar, bisa juga membuka privat pembelajaran online dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, ini bagian dari upaya lompatan yang akan kita lakukan secara bertahap. Nah, dari situlah nanti kita lakukan tahapan-tahapan itu. Yang keempat, beraksi. Yang kelima, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Jadi teman-temanku meskipun sudah jadi sarjana, jangan berhenti untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kenapa? Ini menjadi komitmen bersama bagaimana kita mengembangkan sayap pengetahuan kita, membuka cakrawala kita, dan akhirnya kalau itu nanti sudah, maka kita akan senantiasa bisa mengembangkan sayap literasi ini sesuai dengan apa yang sudah digaungkan oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 yang lalu, bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca, yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Yang kedua, literasi numerik. Yang ketiga, literasi keuangan. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi sains. Yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, 6 literasi dasar ini harus kita kuasai agar kita bisa melalang buana seperti elang. Kita akan bisa melihat dunia, memetakan dunia, lalu kita akan lihat mana peluang yang bisa kita ambil dan bisa kita gunakan. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, Pak Rektor, Pak Warek 1, Warek 2, Warek 3, Warek 4, Pak Dekan beserta jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, semua memiliki pengalaman dari tahap tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan sampai saat ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Pak Romadi dulu juga mengalami seperti Anda, ya. Pak Romadi dulu sambil kuliah saya sudah mulai membuka, bahkan saya waktu kecil itu sudah berlatih ini jualan es lilin, keliling gitu ya.
Lalu sempat saya ini ngumpulkan singkong-singkong itu, karena saya anak kampung ya, dari wajah saya kan kelihatan anak kampung, desit gitu ya. Nah, ini betul-betul real. Saya ngumpulkan dengan teman saya, Mas Slamet atau Mas Yusa yang sekarang Jakarta jadi bos ciki-ciki itu. Saya bersama teman-teman ngumpulkan itu singkong-singkong dari sawah itu, lalu kita kumpulkan, lalu kita kuliti, lalu kita jemur, setelah kering kita jual. Itu. Nah, lalu tahapan-tahapan itu jadi motivasi. Kita malam cari jangkrik, cari belalang, kita kumpulkan, kita jual pada pengepulnya. Ini masa-masa saya kecil di kampung itu sudah seperti itu. Nah, setelah besar saya mengembangkan sayap. Waktu saya kuliah, saya sambil ternak ulat ya, ulat pakan burung itu saya jual ke saya jual ke pasar Depok ya. Itu saya lakukan. Demi apa? Demi mengembangkan sayap wirausahawan. Demi sayap untuk bisa mengembangkan diri saya. Di mana peluang yang bisa saya ambil, di mana tantangan yang bisa saya dapatkan. Lalu saya kembangkan diri, karena saya punya keinginan untuk studi S2, saya harus mengumpulkan biaya, maka saya lakukan. Saya juga terjun jadi wartawan, ya. Kemudian saya juga menjalani proses marketing. Semua saya lakukan. Saya jadi marketing karena saya lihat teman-teman yang marketing itu, wah kelihatannya pegangannya HP. Waktu itu kan belum ada HP, tapi keren, luar biasa, pendapatannya luar biasa. Wah, ini saya bisa lakukan lompatan. Nah, sehingga kalau nanti kita sudah melakukan lompatan-lompatan seperti itu, teman-teman akan menemukan, oh berarti kemungkinan jalan saya, pengembangan diri yang saya lakukan terus-menerus ini akan menemukan pola di sana, di sini, di sana, dan akhirnya itu semua akan mengembang. Sehingga sayap yang tadi saya katakan dengan 5M, kita mengidentifikasi, nanti akhirnya menemukan. Dan teman-teman jangan berpikir pada nilai rupiah yang kita dapatkan dulu. Berapapun nilai rupiah yang kita dapatkan, syukuri. Alhamdulillah. Selalu ceritakan pada ibumu, dan selalu mohon doa restu dan keikhlasan ibumu. Jadi kesuksesan kita, itu wajib kalian lakukan adalah mohon doa restu ibumu, mohon doa restu ibumu, dan mohon doa restu ibumu, terus bapakmu. Sehingga kalau itu sudah menjadi salah satu paket yang kita kembangkan, maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ini akan selalu menjadi talenta yang tentu saja bisa kita lihat bagaimana kita untuk bisa membangun sebuah konsep. Konsep itu harus dimulai dari hari ini. Sekarang ini kalian sudah lulus jadi sarjana, lakukan semangat bahwa miliki semangat bahwa Anda sudah jadi sarjana, tidak harus lagi bergantung pada Bapak Ibu. Yang kedua, niatkan untuk ibadah, menjemput rezeki Anda, dan Anda harus bisa menemukan rezeki itu di mana. Yang ketiga, identifikasi. Semua yang Anda lakukan, catat, tulis, dan lakukan refleksi. Apa yang kurang, apa yang belum, lalu tentukan perbaikannya. Yang keempat, selalu berkomunikasi dengan teman-teman, kolega, atasan, atau mungkin siapapun yang dikenal yang bisa diajak berdiskusi. Yang kelima, selalu berdoa. Mohon pada Allah, ya Allah, bukakanlah jalan untuk saya, ridhoi usaha saya, untuk bisa menjemput rezeki saya, dan nantinya menjadi bekal ibadah untuk mengabdikan diri dalam bidang keilmuan dan masyarakat. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, kalau kita sudah menemukan jalan itu, jangan lupa bahwa pengembangan diri kita bergantung berdiri kita. Orang tua, teman, saudara, semua akan fasilitas mendukung. Tetapi semangat itu harus kita tumbuhkan. Kerja keras, dan kerja keras. Jadi untuk bisa menentukan itu, tentu kita harus bisa melakukan proses. Maka untuk bisa menemukan talenta pengembangan diri dan juga profesi, itu bisa kita lakukan dengan 8D. 8D. D pertama, itu segala sesuatu yang dilihat akan bisa menimbulkan motivasi dan inspirasi kita. Yang kedua, itu segala sesuatu yang dialami. Apapun yang dialami bisa menjadi ide kreatif kita. Yang ketiga, itu yang dirasakan. Segala sesuatu yang teman-teman pernah rasakan itu akan bisa mengkristal menjadi sebuah motivasi dan semangat untuk kita wujudkan. Yang keempat, itu yang dikerjakan. Teman-teman saya yakin pernah mengerjakan segala sesuatu, menginisiasi, dan akhirnya akan menemukan pola itu. Yang kelima, dikomunikasikan. Jangan pernah diam sendiri, lalu komunikasi dengan siapa saja, orang tua, saudara, dengan siapa saja. Nggak usah malu. Kita jangan pernah merasakan bahwa kita malu untuk bertanya. Yang keenam, dikolaborasikan. Ya, dikolaborasikan. Jadi jangan pernah sendiri, lalu kolaborasikan dengan teman. Yang ketujuh, dibicarakan. Nah ini penting, kita harus mulai membicarakan, mendiskusikan dengan teman-teman kita, saudara, orang tua, dan ini menjadi bagian semangat doa.
Ketika teman-teman kita ajak bicara, mesti kan mendoakan kita untuk sukses, 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 dan sukses. Nah, yang ke-8 adalah disayangi. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kasih sayang, dilakukan dengan hati, dilakukan dengan cinta, pasti akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Nah, untuk melengkapi 8D ini, jangan lupa teman-teman yang harus dilakukan adalah 1. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan pernah sombong. Yang ketiga, harus selalu rajin berdoa, berserah diri pada Allah SWT. Yang keempat, selalu mohon doa restu Bapak Ibu kita agar kita selalu dibukakan jalan nempang, dimaafkan kesalahannya, dan diberikan kesuksesan. Dan yang kelima, selalu bertawakal pada Allah SWT. Teman-temanku yang badan luar biasa, para wisudawan wisudawati FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya yakin teman-teman semua ini adalah calon-calon pemimpin masa depan, calon-calon pendidik masa depan yang memiliki kreativitas, inovasi, dan terus melakukan sebuah proses pengembangan diri, dan akhirnya suatu saat akan menemukan pola titik di mana kesuksesan itu harus kalian dapatkan. Jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan, dan jangan pernah membayangkan segala sesuatu yang belum terjadi. Mari kita nikmati dan jalani apa yang ada di depan kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah patah semangat. Milikilah keyakinan bahwa kita bisa sukses dan memiliki nilai kemaslahatan untuk umat sepanjang hayat. Sehingga kita semua, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, wisudawan wisudawati FKIP UMS yang keren dan luar biasa, pasti akan menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekali lagi saya doakan semoga kalian sukses semua. Jadilah sarjana-sarjana profesional yang hebat dan bermanfaat. Jadilah sarjana-sarjana sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Dan jadilah sarjana-sarjana bermartabat yang maslahat untuk umat. Bersama saya, Muhammad Rohmadi Ratulisa. Semoga kalian sukses. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dekan, dan semua tamu undangan yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan kita semua menjadi umat yang bermanfaat sepanjang hayat. Terima kasih, sukses, mohon dimaafkan segala kesalahan, sukses dan selamat untuk wisudawan wisudawati FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan di kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.